Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mohon dukung privasi kami dengan share dan subscribe, dan kami akan mendukung privasi Anda. Ingat, channel ini tidak pernah menjanjikan uang, tapi menjanjikan sebuah ilmu pengetahuan. Mari kita sama-sama belajar. Jangan merasa sudah pintar. Gunung digali masih bisa habis. Belajar catur tidak akan pernah habis. Menurut Master Catur Indonesia, khususnya penggemar catur. Tapi, kalau Anda tidak meminati catur, silakan jauh-jauh dari sini, karena kami juga tidak membutuhkan Anda. Sebagai ilustrasi, kita akan menyajikan sebuah contoh. Dimulai dengan pion E4, pion E5, menteri F3. Langkah ini dikategorikan kurang akurat. Nama tingkat pembukaan ini King Pawn Game atau juga bisa disebut Napoleon Attack. Karena menteri telah maju terlebih dahulu daripada perwira-perwira kecil, seharusnya di sini putih lebih pantas mengembangkan kuda atau gajah terlebih dahulu. Mungkin ini pernah Anda jumpai di saat Anda main, tapi Anda juga mengalami kekalahan. Itu karena apa? Karena Anda juga telah melakukan langkah yang kurang akurat. Contoh, sebagian kecil saya jelaskan, seumpamanya Anda balas kuda C6 adalah langkah blunder. Atau pion D6 atau gajah C5, juga langkah blunder. Dalam artinya kedua belah pihak, sama-sama orang goblok. Cara menghadapi ini, hanya ada satu langkah yang terbaik selain dari situ. Langkah blunder, harus dipahami dan disimak dengan benar. Berlanjut, langkah yang lazim kuda F6 lalu gajah C4. Permainan ini bisa dia terapkan di tahun-tahun 60-an. Dan sekarang sudah tahun 2023. Tentunya ini tidak berlaku lagi, dengan perkembangannya zaman sekarang ini. Langkah yang perlu dihafal pion C6, lalu kuda C3 adalah langkah terbaik. Tapi walaupun dia melakukan langkah terbaik, tetapi dia harus kalah, karena dia telah melakukan langkah yang salah, ketika menteri ke F3. Ada 4 jawaban yang bisa Anda tempuh di posisi ini. Di sini kita akan balas pion D5 mengancam gajah. Kalau pion kali pion harus dibalas pion E4 mengancam menteri. Ada bermacam-macam jawaban respon dari putih di posisi ini, dan kita akan terapkan satu persatu. Mohon jangan di-skip karena setiap segmen video ini memiliki makna yang sangat penting. Karena kalau Anda melewatkan sedikit saja berarti Anda sudah melewatkan keseluruhan isi video ini. Berlanjut, kalau kuda kali pion, langkah penting menteri E2 mengunci kuda, dan mengancam kuda 2 kali. Pion D6, pion kali pion, mengancam kedua perwira putih. Gajah B5, skat gajah tutup, gajah kali gajah, kuda kali gajah, tetap mengancam kuda 2 kali. Tentu kuda tidak dapat dibendung lagi. Kalau dia bermain gila, gajah G5 berbalik mengunci kuda. Pion kali kuda mengancam menteri. Kalau gajah kali kuda juga mengancam menteri, itu hanya permainan orang goblok. Berlanjut, pion kali menteri, gajah kali menteri, pion kali pion, gajah kali gajah, raja kali gajah. Kuda F3, pion kali benteng, skat promosi jadi benteng. Raja E2, benteng E8, skat benteng kali benteng. Sudah terlihat jelas kalau kita unggul jauh dalam permainan ini. Mari kita kembali, di posisi ini tadi sudah kita lihat gajah kali kuda. Gimana kalau dia balas pion kali pion? Jawaban yang berbeda, menteri B4, skat pion tutup, menteri kali pion, benteng D1. Dan kita unggul 1 perwira. Dalam insiden ini, mungkin Anda sudah bisa menyelesaikan partai ini sampai akhir. Mari kita kembali, tadi sudah kita lihat kuda kali pion, jawabannya menteri E2. Gimana kalau dia tidak mau makan pion E? Dia telah mengetahui hal itu, tapi dia justru melakukan menteri E3. Jawaban sederhana, pion kali pion, gajah B5, skat kuda tutup, kuda E2, gajah D6. Kalau di posisi ini dia terburu-buru melakukan rokade pendek. Langkah penting yang harus dihafal, kuda G4 mengancam menteri dan pion H. Kalau menteri H3, gajah kali pion, skat raja H1, kuda kali pion, forking raja dan menteri. Setelah benteng kali kuda, gajah kali menteri, pion kali gajah, lalu gajah D6. Lagi-lagi kita unggul jauh dalam pertempuran ini. Dia tidak tahu kalau dia berhadapan sama naga yang berbeda. Mari kita kembali, di posisi ini hanya ada 2 jawaban respon dari putih. Kalau menteri D4, jawaban yang sama, gajah kali pion, skat raja H1, menteri H4.
Setelah di posisi ini, dia mulai sadar kalau dia harus menerima kekalahan. Berlanjut, langkah bertahan hidup sementara. Inilah namanya mati tak mau hidup segan. Gajah kali kuda pion kali gajah pion G3 gajah kali pion skat raja G1 menteri H2, dan putih tewas di tempat kejadian. Itulah sekuensi, apabila lawan telah melakukan kesalahan dalam tingkat pembukaan, karena itu adalah sebuah pondasi catur untuk membangun sebuah posisi yang sangat penting untuk ke depan. Contoh, kalau Anda membangun sebuah rumah, tentunya Anda harus mengutamakan dasar pondasi rumahnya, sehingga bisa kuat untuk beberapa tahun ke depan. Begitu juga dalam permainan catur. Mohon disimak dan dipahami, jangan sok-sok pintar. Mari kita kembali. Kalau di posisi ini dia tidak respon pion G3, melakukan benteng D1 memberi ruang pelarian bagi raja, gajah D6 forking raja dan menteri. Setelah langkah terpaksa raja G1 gajah kali menteri, lagi-lagi kita unggul untuk keberapa kalinya. Mari kita kembali, di posisi ini tadi sudah kita lihat menteri E3, gimana kalau dia respon menteri F4, jawaban yang sama pion kali pion. Kalau gajah B5 akan direspon kuda C6, kalau gajah B3 akan dibalas gajah B4 kuda E2 kuda C6. Kalau dia juga melakukan rokade pendek, gajah D6 mengancam menteri. Kalau menteri E3 kuda G4 mengancam menteri dan pion H. Setelah langkah terpaksa menteri H3 gajah kali pion skat raja H1. Gajah D5 menteri H5 menghindari ancaman dari gajah pion G6 memaksa menteri harus kembali ke kampung halamannya. Barulah kuda kali pion forking raja dan menteri, benteng kali kuda gajah kali menteri, pion kali gajah menteri H4. Lagi-lagi kita unggul untuk keberapa kalinya. Mari kita kembali, di posisi ini tadi sudah kita lihat menteri E3, jawabannya kuda ke G5, gimana kalau dia respon menteri G5 mengancam pion, harus dibalas pion H6 mengancam menteri, setelah menteri kali pion benteng H2, dan menteri terkunci dengan kebodohan dia sendiri. Tentunya langkah selanjutnya menteri harus jatuh secara cuma-cuma. Mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat menteri E3 dan F4 dan kuda kali pion untuk Anda. Kalau menteri G6 jawaban yang sama pion kali gajah B3 langkah penting gajah D6 mengancam menteri. Hanya ada 3 jawaban putih kalau menteri kali pion, benteng G8 menteri H6, gajah F8 kalau menteri E3 pion D4 langkah selanjutnya kuda harus jatuh secara terpaksa. Mari kita kembali. Kalau menteri H4 benteng G4 lagi-lagi mengancam menteri, setelah menteri H3 pion D4 kuda B5, berlanjut kuda C6 pion D3 pion A6 kuda A3, barulah benteng G6 mengancam menteri. Setelah menteri H4 benteng kali pion, gajah G5 mengunci kuda dan bersiap rokade panjang, karena kita telah membongkar sayap raja. Lalu benteng G4 mengancam menteri. Perlu diingat kalau gajah kali kuda menteri H4 langkah selanjutnya menteri harus jatuh. Kalau menteri H3 benteng kali kuda skat benteng kali benteng gajah kali menteri, lagi-lagi kita unggul untuk keberapa kalinya. Dalam video ini masih banyak lagi yang belum saya terapkan. Apabila ada pertanyaan berikan komentar Anda di bawah layar handphone Anda sendiri, sesuai detik dan menit yang ingin Anda tanyakan, dan keluhan yang membuat Anda penasaran, pasti Master Catur Indonesia akan balas komentar Anda, karena kami sangat menghargai orang yang ingin mau bertanya. Sekian dan terima kasih bagi yang memahami, dan terima kasih juga bagi yang telah mendukung channel Master Catur Indonesia. Saya jamin 100%. Bagi Anda yang belum pernah bergabung, Anda tidak akan salah pilih jika Anda subscribe channel ini. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera, bagi kita semua penggemar dunia catur.